Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Zartu Syifa, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, NIM 11190510261, kelas KPI 4B Public Speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wa na'malu sholihah wa nasbutu bil imanil kamilah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas curahan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Sholawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Masyarakat Islam sendiri dibangun dalam pondasi kasih sayang, saling mengasihi, dan saling membutuhkan, sehingga menjadi dasar terbentuknya suatu hubungan persaudaraan. Berbicara tentang persaudaraan, di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, Allah telah menjelaskan bahwasannya sesama muslim adalah saudara, di mana ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman adalah saudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan di antara kedua saudaramu itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Di dalam sebuah hadis juga dijelaskan yang berbunyi, An-Nu'man bin Bashirin yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarul mu'minina fi taruhumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathal jasadi idza ishtaka udwan tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma. Yang artinya, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau akan melihat kaum mukminin dalam kasih sayang, kecintaan, dan lemah lembut. Mereka bagaikan satu tubuh, di mana jika salah satu anggotanya sakit, menjarlarlah kepada anggota yang lain, sehingga tidak bisa tidur dan badannya terasa panas. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menjelaskan hakikat hubungan persaudaraan di antara sesama muslim yang diibaratkan seperti satu tubuh, di mana ketika salah satu anggotanya sakit, maka yang lainnya pun akan merasakan rasa sakitnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam menempatkan keimanan sebagai salah satu dasar utama terbentuknya suatu hubungan persaudaraan. Namun, Islam juga tidak menutup hubungan yang lainnya selama tidak bertentangan dengan akidah. Maka dari itu kita mengenal 4 macam hubungan persaudaraan. Yang pertama ada ukhuwah ubudiyah, yakni persaudaraan karena kesemakhlukan dan kesetundukan kepada Allah. Yang kedua ada ukhuwah insaniyah atau ukhuwah bashariyah, yakni persaudaraan seluruh umat manusia. Yang ketiga ada ukhuwah wataniyah wa an-nasab, yakni persaudaraan, keturunan dan kebangsaan. Dan yang terakhir ada ukhuwah fi ad-din al-Islam, yakni persaudaraan di antara sesama muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimanakah cara kita untuk menjaga, membina persaudaraan yang telah kita bangun ini? Salah satu caranya adalah dengan memelihara silaturahmi. Di dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ayubsata lahu rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Yang artinya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas ini menjelaskan 2 keutamaan dari memelihara silaturahmi, yakni dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Dipanjangkan umurnya dalam arti bahwa orang yang bersilaturahmi itu akan banyak berbuat kebaikan dan akan mendapatkan pahala yang lebih banyak dibandingkan orang yang tidak bersilaturahmi. Nah, kemudian orang yang bersilaturahmi ini dikatakan panjang umur juga karena segala kebaikan yang telah ia lakukan akan selalu dikenang, akan selalu diingat, dan akan selalu dibicarakan, sehingga orang tersebut seolah-olah masih hidup. Kemudian dikatakan orang yang bersilaturahmi itu juga diluaskan rezekinya. Dalam artian bahwa orang yang bersilaturahmi, setiap kebaikan yang ia lakukan dalam silaturahminya akan dibalas oleh Allah dalam bentuk kebaikan pula, yakni perluasan rezeki, perluasan jalan untuk ia memperoleh rezekinya. Karena sesuai dengan surat Al-Rahman ayat 60 yang berbunyi hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, yang artinya tidak ada kebaikan yang dibalas kecuali dengan kebaikan pula. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Jika tadi kita sudah memelihara, kita sudah menjaga persaudaraan kita dengan memelihara silaturahmi, maka jangan sampai hubungan persaudaraan itu kita putus dengan kita putus silaturahmi. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Ayyub al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lirajulin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari sehingga ketika bertemu saling berpaling muka. Dan sebaik-baik keduanya adalah yang mendahului memberi salam. Hadis di atas ini menjelaskan larangan untuk memutus silaturahmi. Bahkan kita hanya dikasih waktu 3 hari untuk bersengketa dengan alasan apa? Karena diharapkan dalam waktu 3 hari tersebut rasa amarah, rasa dengki, rasa iri yang ada di dalam hati kita itu bisa sirna. Sehingga kita bisa berbaikan dengan saudara kita. Lalu ada yang bertanya, bagaimana kalau misalnya hubungannya sudah putus? Maka kita bisa perbaiki dengan mengucapkan salam. Salam ini kita ucapkan untuk membuka, untuk membangun kembali hubungan yang telah terputus. Kemudian ada lagi yang berkata, saya tidak suka, saya mau memutus hubungan ini saja. Saya tidak suka dengan dia. Maka orang tersebut akan Allah berikan hukuman, yakni Allah akan laknat dia, Allah akan putuskan hubungan dengan dia, Allah tidak akan masukkan surga dan tidak akan diterima amal orang tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Maka dari itu jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memutus hubungan silaturahmi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.